Oke, ada yang mau menambahkan, mengurangi dari kelompok? Oke, kalau nggak ada, saya ya, giliran saya. Saya akan coret-coret ya. Disiapkan tulisannya. Oke, yang pertama saya bertanya dulu, apakah Anda sudah membuka buku pedoman profesi manajemen yang di-download dari webnya Profesinas? Sudah apa belum? Belum. Oke. Pantesan. Iya, pantesan. Ya. Gemes saya. Jadi coba dilihat lagi. Kakak. Coba dilihat lagi di buku pedomannya, bentuknya, formatnya seperti apa. Seingat saya tidak terlalu muluk-muluk. Ada sih bab pendahuluan, cuman tidak terlalu panjang dan ini singkat saja. Jadi ini saya kasih ini, tolong disesuaikan dengan format yang ada di buku pedoman praktek profesi manajemen. Ya. Kemudian yang ini untuk downloadnya di mana Bung ya tadi? Di PSIK, di website NAS. Oh, Anda belum pernah Anda download. belum pernah. Masa? Saya minggu pertama Anda departemen pertama. Sebelum pandemi kan Anda pernah masuk toh? Iya, pernah. KDP terus nggak ada buku panduannya. Oke, sebentar saya tunjukkan. Sudah di-download Bu. Astaga. Buku panduannya itu kebiasaan terus ketinggalan tulisan. Ya, bagus sekali. Oh, itu punya Mbak Eka, sudah dipegang. Mbak Aini. Mbak Iin sudah dipegang. Ya, Pak siapa? Yang ngeprint, Bu. Jadi kita Pak Zia ngeprint. Pak Zia lihat di mana, ambilnya di mana Mbak Zia? Pak Zia. Di web PSIK, Bu. Memang ada waktu itu untuk semua departemen. Sudah kita cetak, kita baku. Tapi bukunya itu tertinggal seperti Lihat ya Bapak Ibu, ini adalah websitenya. Aduh, susah payah kita membuat website ini supaya Anda lihat. Jadi di bawah ini nanti ada interaksi mahasiswa, kalau mau bertanya-tanya, interaktif dosen profesi juga bisa. Jadwal profesi ini mungkin tidak terlalu update. Yang ini ada tulisannya buku profesi, diklik. Ya, kalau diklik, nanti saya share lagi, ada masih file saya. Formnya, nggak usah, biar belajar satu-satu Pak Zia. Nah, tuh, nih ada nama profesi. Nah, biar gak manja semuanya. Tolong ada namanya ya, Anda sudah punya NIM ya, passwordnya pakai password AutoCAD ya. Di submit nanti Anda bisa download, mau pilih manajemen apa-apa, dilihat di situ semuanya. Oke, dilihat, dibaca. Saya susah payah dengan Bu Linda, Pak Tora, dan Bu Ike mengerjakan itu, terus Anda lihat saya gemes. Oke, baik. Ini saya pakai fitur track and changes buat Anda yang belum mengerti, biar Anda tahu nanti selesai nurse, jadi Anda tidak nge-nurse saja, tapi Anda juga tahu teknologi. Tolong ya, Anda pegang Microsoft Word itu sudah lama, Anda tidak tahu track changes. Ya, ini ada track changes. Ya, ini saya kasih ini komennya ya. Ini saya kasih tanda tanya, artinya apakah ini perlu. Kalau misalnya di buku panduan itu sudah ada, udah ngeplok aja di buku panduan itu. Seingat saya sudah saya kasih latar belakang dan sebagainya. Ini Anda nulis sendiri? Iya, Bu. Ngarang sendiri? Iya, Tine itu Bu yang mengerjakan. Tine, Mbak Tine. Oh gitu. Ya udah, kalau misalnya ya sudahlah, nggak apa-apa. Nanti saya sudah karangkan sebenarnya di buku profesi. Cuman Anda nggak pernah baca buku panduan profesi manajemen. Oke.
Ini saya coret ya. Ini saya hapus. Kalau mau Pak ini dihapus, ininya hilang. Ini tadi saya track changes, ini dihapus. Saya klik taruh aja di sembarang di depan juga boleh. Ini diklik sini. Nah, ini accept deletion, reject deletion. Paham ya? Sudah pintar bahasa Inggris semua ya. Kalau di accept, reject, di-reject ya. Di accept aja. Ya, ini masukan dari saya. Oke. Jadi ini menurut saya tinjauan pustaka tidak usah. Saya sudah hafal itu yang namanya 5M, pengadaan fungsi manajemen. Saya tidak perlu Anda kasih lagi. Saya juga tidak akan baca. Iya. Oke. Ya, kita langsung ke hasil pengkajian ya. Seingat saya nggak ngomong ada tinjauan pustaka dari itu. Ketahuan kalau Anda nggak baca. Oke, hasil pengkajian. Kemarin tanya falsafah nggak? Tanya moto nggak? Terus nggak dimasukin di sini tujuan. Kemarin saya copy paste deh di tujuan. Dari siapa? Ini. Dari Mama. Nggak diisi, isi di sini. Ya. Oke, saya tidak ada masalah dengan yang lain-lain. Tidak masalah, ini tidak masalah. Bapak Ibu sudah tahu ini kenapa ada yang kayak gini? Ada di sini caranya mengeluarkan ini gimana biar Anda nggak scroll ke bawah gitu nih, bingung ya. Jadi ini pakai view navigation pane-nya dicentang. Nanti akan keluar di sini. Kalau nggak saya centang, nah kayak gini. Nah, Anda kan lihatnya kayak ke bawah terus bingung. Yang mana? Iya. Toh, ini di navigation pane biar nanti gampang Bu Evi tadi masuknya di mana gitu. Oke, di masuk mutu ya. Oke, ini kita ke mutu. Saya oke dengan yang ini, tidak ada masalah, tapi saya sangat terganggu dengan ini. Kenapa ini harus ada? Udah, berarti identifikasi pasien itu Anda deskripsikan aja langsung dalam bentuk paragraf. Rumah sakit mempunyai ini, isinya bagaimana, pedoman sudah punya pedoman identifikasi pasien, isinya bagaimana, gitu. Saya nggak butuh ini. Ini kan ininya Bu Linda. Iya, modul. Iya kan? Ini, iya. Ini kamu mirip banget sama kelompoknya Mas Pras, kakak kelas Anda. Mas Pras RSSA, Mbak Ine, ya nggak paling sama kakak kelas Anda. Jadi memang ngambilnya langsung dari modul, tapi saya nggak butuh ini tulisannya ini ngapain ya, tidak, saya nggak butuh, langsung aja rumah sakit mempunyai pedoman isinya bagaimana gitu diceritakan dalam bentuk paragraf. Oke. Ya, saya nggak butuh ini. Ini juga nggak butuh. Yang pekerjaan kelompok itu Bu, yang praktikum dulu, jadi iya. Soalnya kan butuh panduan juga waktu praktikum. Jadi... Iya, kan panduannya. Tapi kan sekarang ngasih laporan, masuk laporan hasil wawancara atau tulis ininya kan enggak. Namanya ini ya, ini langsung sama, ini juga seperti itu. Oke, saya tandai ya. Saya tidak perlu. Oke, jadi selanjutnya seperti itu. Oke, sekarang kita ke, saya nggak ada masalah, saya semua sudah oke. Pengendalian ini tadi sudah oke. Analisis SWOT. Tadi saya kasih apa ya? Oh, tabelnya aja. Oke, kita ke prioritas masalah. Baik, kalau menurut saya, oke, masalahnya sudah tercapture, cuman Anda kayaknya masih sedikit punya masalah dengan prioritasnya. Tolong dilihat deh, hampir semuanya hand hygiene itu karena tidak ada SOP supervisi. Risiko jatuh juga tidak ada supervisi. Kenapa tidak ada supervisi? Karena memang tidak ada panduan supervisi. Toh? Iya. Nah, kenapa nggak bikin panduan supervisi secara umum dulu?
baru nanti mungkin ditambahkan apa kelengkapan karena SOP-nya sudah ada, SOP jatuh, risiko jatuh kan sudah ada. Tinggal supervisinya kan yang nggak ada. Jadi hampir semuanya ini itu karena supervisi bukan? Ini juga karena supervisi. Ini karena juga supervisi. Ini juga karena supervisi. Kenapa ini nggak jadi nomor 1? Ya, menurut saya ini yang jadi nomor 1 karena masalah utamanya tidak ada pedoman, tidak ada SOP, tidak ada dokumentasi supervisi. Sedangkan untuk hand hygiene, pedomannya dia sudah jelas, sosialisasinya sudah jelas, aturannya sudah jelas dari dari PPI. Toh jatuh juga kayak gitu, CPPT juga kayak gitu. Cuman supervisinya aja kan yang berini. Nah nanti kalau misalnya jatuh. Kalau misalnya jatuh mau digali lagi nggak apa-apa. Tapi core masalahnya kan ada di supervisi. Iya, Bu. Kemarin kami juga sempat mendiskusikan itu, Bu. Kemarin kami mendiskusikan itu kenapa kok itu tidak kami prioritaskan karena kami berpedoman kalau itu adalah kebijakan dari rumah sakit. Jadi kami inginnya menyelesaikan yang di lapangan di ruangan. Gitu. Terus tapi sampai ya di setiap masalah itu memang tetap ada iya, tapi akar masalahnya Anda nggak dapat, Pak. Jadi gini, Bapak Ibu, kalau kalau praktek yang di beneran itu teman-teman profesi, kakak-kakak kelas Anda itu juga ngasih masukan ke rumah sakit. Jangan salah ya, setiap saya diseminasi akhir itu kita selalu outstanding keperawatan UB ya. Sering kita itu disandingkan diseminasi awal, diseminasi akhir, disandingkan dengan stikes, disandingkan dengan poltekes pada saat itu malah poltekes di nurse-nya poltekes kan bukan nurse juga kan. Tapi tetap nggak ada, kita selalu outstanding. Kenapa? Karena kita selalu memberikan masukan konkret ke rumah sakit. Nah, terakhir dulu yang diulingi kakak kelas Anda itu bikin pedoman supervisi. Dan itu sampai sekarang dipakai sama rumah sakit ulingi. Jadi itu yang kami kemarin tidak, karena memang tidak bisa konsultasi langsung, makanya jadi bingung. Iya, sejauh mana. Jadi kalau ketemu langsung di lapangan kan bisa tanya sejauh mana kita bisa masuk. Betul. Tapi menurut saya core problemnya ada di supervisi. So menurut saya nomor 1 adalah harusnya supervisi. Nah, kalau IPCN, hand hygiene, oke. Terserah habis itu nanti Anda ranking kembali ya. Berarti ini masih menurut saya rankingnya masih perlu diperbaiki ya. Prioritasnya. Jadi nanti mau diambil yang mana dari 3, mau CPPT yang mana? Yang 2 CPPT terserah, monggo yang mana di ranking kembali ya. Kemudian yang ini saya paham ini adalah ininya Anda ini nanti ini ada di pembahasan di diseminasi akhir, ditaruh di pembahasan di diseminasi akhir. Ini saya tidak perlu sekarang. Oke, alternatif jalan keluar. Oke, alternatif jalan keluar itu kalau Anda punya beberapa program. Ya, ini pembuatan kuesioner, draft supervisi ini seharusnya 1 program. Bukan banyak. Berarti kalau misalkan draft SPO supervisi hand hygiene, ya mek kursi tok kan pengusulan ini kan harus ada di ikuti dengan sosialisasi toh. Itu kan harusnya 1 program. Iya, 1 program. Jadi kalau Anda punya banyak program, itu alternatif pemecahan masalah program A, program B, program C gitu. Misalnya Anda 1 revitalisasi penggalakan supervisi, program yang pertama. Program yang kedua menerapkan sistem reward dan punishment untuk penerapan hand hygiene, program yang kedua. Program yang ketiga apa? Nah, itu namanya program. Nah, ini menurut saya ini adalah step-stepnya dari 1 program aja. And then so di bawahnya sehingga ini
ini kalau Anda punya banyak program, Anda kasih MIV per E. Itu bisa kalau Anda punya banyak program. Kalau cuma satu program, ya satu aja. Menurut saya nggak usah di ini sih, nggak usah di ranking. Iya, di ranking itu kalau satu masalah Anda punya 4 program. Nah, itu akhirnya di ranking pakai MIV per E. Gitu. Tapi kalau Anda satu masalah cuma satu, tidak perlu. Ya udah cuma satu program aja. Ini dianggap satu rangkaian ya. Iya, ini satu rangkaian Pak Woto. Tapi kalau Pak Woto punya, tadi yang saya bilang, misalnya satu Anda bikin supervisi. Kemudian program yang kedua reward and punishment system. Penerapan reward and punishment system. Yang ketiga Anda bikin acara duta cuci tangan misalnya. Itu 3. Nah, itu kan beda, duta cuci tangan, itu kan beda. Sama bikin supervisi kan beda. Iya. Nah, gitu. Ya seperti di atas tadi kan juga ada yang ribet, berarti bisa berarti 2 program gitu ya. Boleh. Jadi menurut saya langsung aja programnya apa. Dan itu berdasarkan jurnal. Iya. Saya paham Anda melihat, aku sudah paham sekali jurnal itu, sudah hafal punya siapanya, sudah ini. Cuman saya coba cari di luar negeri. Punyanya guideline-nya luar negeri, peningkatan pakai bahasa Inggris, searching-nya how to improve hand hygiene compliance bahasanya. Hand hygiene compliance in hospital atau nyari apa. Nah, itu coba dicari dia programnya apa aja. Ya, jadi itu yang saya ini. Terus kemudian, yaitu ya, jadi ini diperbaiki, langsung aja buat programnya. Nah, ini nanti edukasi itu tuh di how nanti. Terakhir di how, nggak usah dijabarkan ini. Ya. Kemudian ini berarti ini masih salah ya, kalau misalnya ada 2 program. Jadi ini prioritas masalah 1, daftar alternatif programnya 1, 2. Jadi 2, kalau 2 ini berarti dia bukan prioritas kedua gitu. Ya. Nah, ini kepatuhan cuci tangan ini 3. Lihat ini prioritas masalah, berarti ini kan prioritas masalah 2 semuanya. Ini kan 2. Ini 1 berarti. Ini 2. Sorry, cuci tangan tadi 1 ya? Sorry, berarti ini 1. Ini juga 1. Ini juga 1. Ya, ini kan 1. Ini bikin sendiri gitu. Nggak usah wes, jadiin 1 aja. Misalnya prioritas masalah 1, daftar pemecahan masalahnya apa gitu. Langsung nama programnya. Ya, nggak usah ini ya. Berarti ini kan salah ya. Ini bukan how-nya ya, ini masih how-nya. Oke? Dipilih mana yang ini. Sama, ini jadiin 1 aja, jadi nanti ada cuman 1. Kalau dijadikan 1 program tapi masuk subsistem enggak apa-apa, Bu ya? Gimana? Programnya 1 tapi itu masuk di dalamnya itu loh, Bu. Masuk di bulet-bulet gitu loh. Oh, tidak perlu di bulet-bulet, Pak. Langsung aja 1 program. Nanti bulet-buletnya tuh disimpan buat how di POA. Oh iya. Jadi jangan menulis yang tidak perlu ditulis, Pak. Saya mazhabnya beda, Pak. Kalau Anda nggak perlu nulis itu nggak perlu ditulis. Pusing. Kalau buat saya yang membaca saya pusing. Karena saya harus membaca lagi nanti di how itu baca lagi. Dan Anda juga capek nulis, kan? Berarti untuk yang seperti yang prioritas kurangnya koordinasi ini langsung 1 program sudah aja, Bu ya? Iya. Masalahnya prioritas masalah 1, programnya apa? Kalau cuma 1 ya udah 1 aja. Kalau misalnya ada 2 program ya 2 program. Boleh pakai penamaan yang kreatif juga boleh. Kemarin itu ada yang menamakan supersonic gitu. Supervisi apa gitu, saya lupa. Programnya namanya supersonic gitu. Jadi dia program tentang pembuatan supervisi apa gitu. Oke, jadi monggo terserah dibuat sebagaimana. Nah, oke, sekarang kita ke plan. Nah, ini juga Pak, Bu, ini what-nya itu nama programnya sudah.
Wes, tadi dipilih satu program aja, Anda nggak usah bikin program banyak, satu program aja. Tadi misalnya supervisi itu ae, karena tidak akan memungkinkan nanti Anda di lapangan benar-benar membuat 3 program kecuali Anda jadi karu di situ 5 tahun. Nah itu mau bikin tahun ini mau bikin program 1, mau tahun depan program 2 gitu. Anda cuma praktek 4 minggu. Jadi pilih tadi makanya ada MIV per E itu dari 3 program tadi dipilih satu saja yang paling efektif. Kan gitu toh? Ya. Nah, tuh. Ya, jadi satu aja. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, how-nya juga banyak boleh diperbanyak. Nah, di sini Pak how-nya tadi kalau misalnya mau ini. Nah, kalau misalnya di how ini, ingat saya lupa apakah saya dulu yang menerangkan ini. Satu how, satu when. Artinya Anda punya deadline sendiri-sendiri setiap stepnya. Misalnya hari ini mencari referensi, tadi ada mencari referensi gitu kan. Cari referensi masa minggu kedua gitu kan nggak bisa. Jadi hari Senin misalnya, Anda kan 4 minggu biasanya ya, ini saya ceritakan kalau Anda praktek profesi yang beneran, 1 minggu itu Anda untuk pengkajian. Nah minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat itu Anda implementasi. Nah hari Senin minggu kedua, itu Anda cari referensi boleh. Jadi ditulis tuh tanggal berapa Anda cari referensi. Hari Selasa yojok cari referensi lagi. Anda sudah membuat draft SOP supervisi misalnya. Hari ketiga Anda sudah diskusi dengan karu. Hari keempat minggu kedua Anda ngapain aja. Jadi per stepnya itu ada. Dan itu hunya itu langsung nama dari kelompok Anda yang bertanggung jawab untuk itu siapa. Jadi kalau praktek manajemen yang beneran itu benar-benar kita misalnya ada berdelapan ya, nanti Anda ada 3 program misalnya. Berarti misalnya Mbak Iin, Mas Rizky, sama Mbak Fenty misalnya. Itu diambil tentang hand hygiene. Ya udah 3 orang itu yang dia bikin planningnya satu program, nanti deketin karunya, sosialisasi, deketin perawatnya, lobbying, negosiasi, sampai program itu jalan, Anda bikin acara duta cuci tangan misalnya. Itu Anda bikin perlombaan siapa yang menang, ini nanti dapat hadiah misalnya kayak gitu, lomba kepatuhan cuci tangan gitu. Terus Anda bikin ini, itu boleh gitu. Jadi implementasinya itu misalnya Anda meningkatkan tadi di jurnal Anda ngomong bahwa meningkatkan itu dengan menggunakan apa tadi? Saya lupa. Ada jurnal yang harus meningkatkan kepatuhan cuci tangan dengan apa gitu. Ya udah itu dalam bentuk program Anda. Misalnya dengan bentuk kompetisi misalnya. Kompetisi boleh itu dikasih tahu di situ. Ya, gitu ya. Jadi berarti permisi Bu, untuk when sama how itu seperti jadwal gitu Bu. Jadi ada, iya, jadi satu how, satu when. Tanggal saat ini ngapain, tanggal segini ngapain gitu. Jadi ada timeline-nya. Jadi ini akan menjadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya kembali lagi ke rumah sakit atau bekerja di rumah sakit, itu akan kelihatan kok. S1 nurse-nya kita yang benar-benar nurse itu kayak gimana. Kita akan kelihatan kalau mau bikin program itu pasti Anda bikin POA dulu, terus ini secara rinci. Itu luarannya nurse Brawijaya harusnya tahu kayak gitu. Ya, jadi nanti Anda bikin program tidak hanya sekedar bikin program saja, tapi teknis landingnya program itu Anda tahu. Ya, secara ininya. Anda bayangkan aja yang mungkin Pak Woto kalau misalnya mau bikin program di IGD, bikin apa gitu. Itu nanti Pak Woto akan bikin model kayak gini, Pak. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar program ini. Jadi ini kita membuat bagaimana nanti menjadi seorang manajer itu kalau membuat perencanaan kayak gimana. Ya. Ya. Namanya plan of action. Jadi benar-benar yang di planning kan actionnya ngapain aja. Setiap hari ngapain. Oke. Saran saya untuk supervisi itu banyak sekali panduannya, mau pakai metode apa boleh. Jadi supervisi itu bukunya bikin panduan untuk rumah sakit
boleh dibuat. Ya, kemudian tadi yang hand hygiene mau tak kupas satu-satu berarti. Hand hygiene Anda mau bikin konsultasi dengan Karu pembimbing sosialisasi tentang hand hygiene. Ayo sekarang balik lagi Pak Woto yang sudah Bu Eli, Pak Woto yang di rumah sakit saya tanya, perawat iku nyapo nggak gelem cuci tangan, Pak? Ini masalah klise dari sejak tahun 1900-an, 990-an, kata Pak Trijohan, orang manajemen, orang HPM itu dia sudah ngomong, sejak tahun 90-an ini menjadi masalah. Sekarang saya tanya, yang sudah ada di lapangan, kira-kira perawatnya itu sebenarnya ngerti nggak sih 6 langkah, Pak Oto? Ngerti, Bu. Ngerti. 5 momen ngerti nggak? Ngerti. Apalagi terus kenapa kalau cuci mau akreditasi itu semua paham. Oh iya, ya, pastinya Pak Woto. Kenapa? Berarti kurang apanya Pak Woto? Kepatuhannya, Bu. Iya, kepatuhannya Bu Eli, benar. Pasiennya banyak, Bu. Pasiennya banyak, Bu. Tapi kan itu semua ada di bed pasien. Ayo. Lupa, Bu. Artinya berarti gini Pak Woto, Bu Eli. Artinya gini, sosialis saja udah nggak mempan sekarang. Nggak mempan. Serius nggak mempan. Itu setiap kali di rumah sakit itu kemarin saya desiminasi akhir dengan Pak Trijohan. Dengan Pak Trijohan itu Pak Trijohan ketawa. Kenapa Pak Trijohan di Belingi itu sudah membimbing sejak tahun 90-an. Saya yang masih junior, saya ini mahasiswanya Pak Trijohan. Itu tuh juga menghadapi masalah yang sama, apa enggak? Dan itu biasanya mohon maaf ya, kadang itu yang paling megel rumah sakit dikasih mahasiswa manajemen terus dibuka, istilahnya kan kayak dibuka aibnya kan, kalau perawatnya itu nggak sadar cuci tangan, nggak patuh cuci tangan gitu. Tuh rumah sakit itu malah nyalahkan mahasiswa, gimana sih dikasih program dari dulu, dikasih program habis itu balik lagi gitu kan. Nah, ini masalahnya adalah setiap kali kita datang di rumah sakit, itu kita ibaratnya kita bantu bersihin rumah. Nah, kalau yang punya rumah habis itu berantakin lagi kan bukan salahnya mahasiswa, Pak. Waktu itu saya bilang kayak gitu. Artinya kita butuh inovasi, programnya inovasi. Berarti saran saya, jangan lagi ngomong soal sosialisasi. Sosialisasi sudah berapa kali itu PPI sudah istilahnya sudah berbusa mulut untuk sosialisasi. Kudu dikapak nih, ada alat, ada tools, ada apa? Monggo ini mungkin yang di rumah sakit kira-kira kalau Anda jadi Karu terus perawat Anda nggak patuh cuci tangan, mau samain apakan? Ya, dilihat-lihat, lihat jurnal. Itu juga jadi duta cuci tangan, Bu. Sudah pernah Bapak, saya sudah ini, saya kasih tahu ya, duta cuci tangan itu balik lagi. Kemudian reward and punishment, ada dulu itu ngasih duta cuci tangan, kemudian dikasih setiap bulan itu ada, setiap minggu itu ada hadiahnya untuk yang rajin cuci tangan. Itu juga habis itu balik-balik lagi. Terus ada lagi namanya apa, punishment Pak, sampai punishment. Siapa yang lupa cuci tangan bayar 1.000. Gitu sampai ngumpul uang itu beratus-ratus ribu. Ayo sekarang cari akal Pak Woto. Cari jurnal untuk peningkatan compliance hand hygiene. Saran saya itu coba. Ada inovasinya apa enggak? Atau Anda bikin alarm buat perawat. Jadi dulu itu ada kakak kelas Anda itu bikin audio reminder sampai bikin tadi ada yang bilang dikasih poster, itu berapa poster cuci tangannya ada di ruangan pasti sudah terpasang dengan cantik pada saat akreditasi, ya nggak Pak Woto? Iya. Sekarang kalau Anda mau ngambil masalah cuci tangan, berpikirnya sudah sampai gitu. Karena Anda sudah lihat di lapangan. Saya kasih tahu aja gambaran di lapangan itu sudah macam-macam. Ibu, dalam nggih. Kalau inovasinya misalnya begini, di ruang pintu pasien kan itu kan setiap ruangan itu ada pintunya Masnya Bu ya, satu kamar itu 4 bed ya kan Bu? Misalnya kalau pas di pintu itu dikasih alarm pengingat untuk cuci tangan bagaimana ya Bu? Saya kok kepikirannya. Jadi mau keluar masuk setiap perawat petugas masuk itu
Dia seperti Sensornya alarm. pakai sensor apa, Bu? Dia siap Bisa. masuk gitu ngomong